warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk menjalankan aktivitas di pagi yang cerah ini ya. Amel kembali hadir untuk menemani Anda kali ini di program spesial Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas. Dan pagi hari ini karena memang kita baru saja kemarin, ini adalah merupakan hari ulang tahun yang ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, dan tema kita pada pagi hari ini adalah arti kemerdekaan. Sudah hadir bersama saya Ibu Nyai Hajah Hotim Hanif. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nyai? Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih untuk kedatangannya pagi hari ini ya. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, ini tepat kemarin bahwa Indonesia ini berulang tahun yang ke-78 ini Bu Nyai. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk arti kemerdekaan ini yang seperti apa di zaman yang modern seperti saat ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, al-ayah. Amma ba'du. Segenap pendengar Radio Pas FM yang saya hormati dan yang sangat saya banggakan, kepada keluarga besar Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah yang berbahagia. Alhamdulillah, kesempatan pada pagi hari ini bertepatan yaitu hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Mari kita hadiahkan Fatihah kepada para pahlawan yang telah gugur di medan perang untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, diberi kesehatan zahir batin. Kita diberi kesempatan bisa hidup bahagia di zaman yang sudah modern ini. Dengan kebahagiaan kita bisa merdeka, dan mudah-mudahan benar-benar kemerdekaan itu bisa kita isi dengan hal-hal yang sangat membanggakan para pahlawan kita. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari kita baca sholawat kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dunia. Mudah-mudahan kita bersolawat kepada beliau, insya Allah syafaatnya akan kita terima, bukan hanya kelak di yaumil qiyamah. Sejak hari ini, detik ini, kalau kita baca sholawat, Allah ridha karena cinta kepada kekasih Allah, insya Allah akan dimudahkan semua urusan kita, dan kita tidak akan sulit dalam hidup karena mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang ikut baca sholawat benar-benar akan menerima syafaat. Amin Allahumma amin.
Para pendengar Radio Pos FM yang berbahagia, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita membahas tentang arti kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Untuk itu baik para pendengar, mari kita semua di hari yang sangat-sangat bermakna, yang sangat-sangat bersejarah ini, ayo kita semua ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan hadiah dari bangsa lain, bukan hadiah dari siapa-siapa, tapi ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yang harus kita senang bahagia. Yang namanya merdeka berarti kita harus senang, harus bahagia untuk menentukan sikap kita dengan kita berbuat sebaik-baiknya, dengan mengisi kemerdekaan itu hal-hal yang positif yang bisa membanggakan Rasul serta membanggakan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka artinya bukan kita terus bebas berbuat segala yang kita suka, bukan bebas dalam hukum tapi tetap hukum berlaku. Kita bebas tapi bebas untuk berbuat dalam kebaikan yang ada manfaatnya bagi bangsa, negara, dan agama. Negara Indonesia merdeka berkat perjuangan para pahlawan. Perjuangan itu ditumpahkan darah, bukannya darah, keluarganya, kemudian hartanya, semua ditumpahkan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka kita sebagai warga yang sudah merdeka harus selalu mengingat betapa besar jasa-jasa beliau, betapa besar beliau itu memberikan sumbangsihnya untuk negeri ini. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur dan banyak-banyak mengisi kemerdekaan dengan kita mengisinya dengan kebaikan. Lebih-lebih kita harus cerdas, harus pandai, harus pinter, bisa meneruskan perjuangan para pahlawan kita. Kita mengisi bukan dengan perang, membawa senjata tajam, membawa pistol, tidak, tapi kita mengisinya dengan banyak belajar, banyak mencari pengalaman, sehingga pengalaman kita, ilmu kita bisa kita sumbangkan kepada negara kita. Kita jangan tanya apa yang kita dapat dari negeri kita, tapi kita harus bertanya apa yang wajib yang harus kita berikan kepada negeri kita. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mengingat jasa pahlawan. Kita ingat sebetulnya kemerdekaan itu adalah kebanyakan dari para ulama kiai yang beliau itu ikhlas lillah dalam memperjuangkan negeri ini. Contoh di daerah Pati sendiri, Mbah Mahfud, ini Mbah Syahal. Beliau adalah orang yang sangat cerdas, sekarang dimakamkan di Ambarawa. Beliau adalah seorang pemuda yang sangat cerdas, yang sangat pandai, yang alim, luar biasa pemikirannya. Ketika beliau melihat bangsa kita diinjek-injek oleh negara lain, bangsa kita dijajah oleh bangsa lain, beliau gak rela. Beliau memberanikan diri, jangan sampai kita pemuda, kita bangsa Indonesia merasa lemah, kita merasa tidak kuat, tidak berdaya, tapi kita harus kuat, kita harus memperlihatkan bahwa kita itu punya nyali. Sehingga Mbah Mahfud itu mengumpulkan para pemuda, dikumpulkan semua. Kita perlihatkan bahwa kita punya nyali, kita enggak takut sama penjajah. Ini bumi kita, ini negeri kita. Kita jangan mau diinjek ini dan jangan mau kita dibuat susah menjadi rakyat yang sangat-sangat seperti yang kerja rodi itu. Kan kasihan sekali. Kita jangan mau, sebab ini kita hidup di negeri kita sendiri. Ini negeri kita. Kenapa kita malah jadi orang yang diinjak-injak oleh bangsa lain? Kita tidak mau. Jangan sampai kita mau diinjak-injak oleh bangsa lain. Akhirnya dikumpulkan semua. Ayo biar Belanda ngerti kalau kita itu punya nyali. Biar Belanda enggak berani sama kita. Ayo kita harus berani melawan Belanda.
Salah satunya beliau memberikan diri kepada semua teman-temannya, termasuk pemuda-pemuda di Indonesia, di daerah Pati, Semang dan sekitarnya, diajak bareng-bareng supaya Belanda takut kepada rakyat Indonesia, takut kepada pemuda Indonesia. Salah satunya beliau bersama pemuda Islam itu di Pegadaian itu kan punyanya orang-orang lemah. Mereka itu menggadaikan semua kepunyaannya digadaikan untuk menanam padi, untuk bercocok tanam, untuk pertanian. Jadi mereka itu menggadaikan semua yang ada itu untuk kebutuhan pertanian supaya nanti ada hasilnya. Ternyata ada obat-obatan yang bisa membuat pertanian itu berhasil, tapi kenyataan dengan harga yang mahal setelah panen, yang memanen bukan rakyat kita tapi yang memanen bangsa Belanda. Sehingga beliau ini sebagai manusia yang sangat sosial, dia mengerti jiwa sosial, harus paham dengan keadaan bangsa kita. Beliau enggak rela kalau bangsa kita diinjak seperti itu. Akhirnya semua yang ada di Pegadaian dikeluarkan semua, dikembalikan kepada mereka yang punya hak, dikembalikan kepada yang berhak. Sehingga semakin geram ini orang Belanda, kendel banget, kurang ajar, kok wani. Akhirnya tambah lagi dibakar tuh rumah sakit Kristen. Itu kan punyanya Belanda, yang buat Belanda, biar Belanda ngerti kalau kita itu punya nyali. Bangsa Indonesia juga berani, juga punya otak, juga punya kecerdasan, punya keberanian. Akhirnya dengan pemberani beliau mengajak semua temannya dibakar. Akhirnya tambah semakin geram lagi. Akhirnya Belanda mengancam akan membunuh Mbah Mahfud. Ketika itu Mbah Mahfud melarikan diri. Dan di ultimatum kalau Mbah Mahfud itu tidak keluar, tidak menyerahkan diri, akan dibantai keluarganya. Akhirnya Mbah Mahfud ini kan jarang diangkat, padahal ini pahlawan yang sangat-sangat berjasa, tapi mereka melupakannya, mereka lupa dengan sejarah. Akhirnya Mahfud berpikir, daripada aku menyelamatkan satu nyawa, lebih baik aku menyelamatkan beberapa nyawa. Keluarga kita masih ada kesempatan panjang untuk berjuang, kesempatan panjang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, untuk mempertahankan negeri kita, untuk bisa meneruskan perjuangan kita. Akhirnya beliau menyerahkan diri dan dibawa ke Ambarawa, sana dimasukkan ke penjara. Mbak, kalau penjenengan sampai sana, dulu pertama saya sampai sana tuh nangis, Mbak, ya Allah. Seperti ini para ulama-ulama itu disiksa, padahal bukan hanya dari Pati ada, Semarang ada, Jawa Timur ada, Banyuwangi ada. Di situ itu tempatnya orang-orang alim, orang-orang solih, orang-orang jaduk, orang-orang yang punya ilmu, kekasih Allah, tapi dibantai seperti itu. Betapa bejatnya, betapa kecilnya penjajah kala itu. Dengan perso Mbak, di Ambarawa itu ada penjara, masih itu. Di situ hanya cuma bisa satu orang itu berdiri aja nggak sampai sempurna. Dikelilingi dengan jeruji besi. Jadi biar mereka nggak bisa keluar. Seperti itu kejamnya kecilnya, disiksa setiap hari supaya dia wafat, supaya dia meninggal, dan mereka yang lainnya bisa biar merasa jeria takut, ben gak ono sing wani dengan Belanda. Karena apa, juga banyak kan di Indonesia itu termasuk pecundang-pecundang, termasuk orang-orang yang menjadi antek-antek Belanda, sehingga Belanda mengetahui siapa-siapa yang berani dengan Belanda. Kan ketangkap semua, karena juga mereka juga kepingin mendapat sanjungan dan kepingin mendapat harta dari Belanda, sehingga berani tega. Kok tega-teganya itu loh, bangsa sendiri diadu domba dengan bangsa lain, bangsa penjajah termasuk bangsa Belanda. Sehingga semua para alim, para orang-orang yang punya jiwa perjuangan disiksa dan dibunuh karena nggak mati. Ceritanya itu Mbak, di listrik nggak meninggal, kemudian ditembak nggak meninggal, akhirnya disayat, dibawa ke sumur, dan sekarang itu diziarahi dari mana-mana penjuru. Sekarang ramai, kalau Jumat malah ramai dari mana-mana. Itu beliau tahu bahwasanya kita berjuang tidak perlu dipamer-pamer, tidak perlu menjadi pahlawan yang ditulis dilihat seluruh dunia, gak perlu.
kita berjuang lillah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang ngerti. Sebab apa? Memang benar kalau orang Indonesia enggak punya senjata kayak orang Belanda. Senjata orang Islam adalah orang-orang yang pintar, yang alim, yang sorry, yang dia punya senjata dengan kekuatan lahir batinnya, dia bisa memerangi penjajah. Oke, Begitu. menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini. Yang pasti kita harus ingat perjuangan dari pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita ya. Dan Mitra Pas, kita masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami, Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di program spesial Ruang Muslimah Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M Jamiyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai arti kemerdekaan. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, kami masih menunggu Anda, bisa via SMS ataupun WA di 085277999101. Anda juga bisa mengirimkan voice note di sana Mitra Pas, atau bisa telepon juga di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 ya. Dan kita lanjutkan lagi untuk perbincangan kita di pagi hari ini, arti kemerdekaan, bahwa ini perjuangan dari para pahlawan, para ulama ini sangat panjang punya Ince. Dan yang pasti zaman dahulu mungkin perjuangannya berbeda dengan zaman sekarang, tetapi yang membawa kita ke zaman sekarang ini adalah para pahlawan, para ulama, para kiai dulu yang berjuang benar-benar dengan para penjajah ini punya Ince, yang benar-benar tenaga, pikiran semuanya. Iya. Kan untuk negara kita, untuk kemerdekaan. Dan kita yang sebagai generasi yang sekarang ini harus bangga dan juga harus perlu mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan ini. Mungkin bisa dijelaskan lagi ceritanya ini punya Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum. Mari kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita semakin hari, semakin bulan, semakin tahun semakin baik. Dan bersyukur kita kepada para pahlawan. Ayo buat beliau-beliau merasa bangga, bahagia, tersenyum melihat kita sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai pemuda-pemudi yang hebat, yang bisa membuat negeri kita semakin maju. Kita berjuangnya zaman sekarang itu harus kita menghilangkan kebodohan. Kita harus semakin maju, semakin pandai, semakin pintar. Kita harus belajar lebih-lebih. Kalau kita mengingat para pahlawan kita adalah seorang yang alim-alim, orang yang sangat-sangat hebat. Jasa beliau itu luar biasa. Ayo kita ikuti apa yang dulu menjadi sepak terjang beliau, menjadi perjuangan beliau. Kita ikuti. Dengan ilmunya kita harus meneruskan, harus ikut belajar seperti beliau. Beliau cuaduk, beliau dengan kacang hijau aja langsung pesawat jatuh. Padahal Masya Allah, kalau kita pikir yang pakai senjata api saja, pakai peluru aja belum tentu bisa menghancurkan pesawat. Tapi pesawat hanya dengan kacang hijau, para ulama itu disebul gitu aja, semua yang di atas jatuh hancur. Kocar kacir, cara bahasanya Jawa, kocar kacir, sebab dengan ilmu yang luar biasa dari para ulama, orang yang dicintai Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Itu apabila beliau minta, apa yang beliau minta, Allah pasti akan kasih. Dan kita juga sama. Kalau kita mau mengikuti beliau, kita ikuti. Ayo, kalau kita ikuti, kita berjuang dengan tenaga kita, pikiran kita, kita belajar yang tekun, kita belajar dengan sungguh-sungguh agar kita punya ilmu, dan dengan ilmu itulah kita bisa mengisi kemerdekaan ini.
Dengan ilmu itu kita bisa memajukan negeri ini. Dengan ilmu itu insya Allah bangsa kita akan semakin dikenal dengan bangsa lain. Dikenal dengan hebatnya bangsa Indonesia. Indonesia saat ini alhamdulillah bersyukurlah punya penghargaan yang banyak dari negeri-negeri lain, termasuk dari negeri Arab. Indonesia itu sangat dibanggakan negara lain. Betapa bahagia kita, betapa bersyukurnya kita. Bangsa lain aja mengakui bahwa bahasa Indonesia itu hebat luar biasa. Yang di luar negeri bangsa-bangsa Arab aja, orang-orang Islam sama Islam perang gak pernah selesai, terus perang terus gak ada selesainya. Tapi Indonesia berbagai macam agama macam-macam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Konghucu, ada Islam. Nyatanya aman, gak ada perang sama sekali, alhamdulillah. Indonesia berbagai macam akidah. Misalnya orang Islam aja macam-macam akidah, ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, ada macam-macam lah, tapi nyatanya hidup berdampingan damai, rukun, tentram, tetap sejuk, tidak ada peperangan. Di luar negeri walaupun sesama Islam perang gak pernah selesai. Ya kemarin ini barusan kan yang di Afrika, yang di Sudan itu Masya Allah jenazah di pinggir-pinggir jalan sampai berbulan-bulan gak ada yang berani megang. Karena apa? Karena perang gak selesai-selesai. Itu Islam dengan Islam. Kita bersyukur. Makanya Indonesia diberi penghargaan besar karena apa? Karena ademnya negeri kita. Bukan hanya adem karena banyak tumbuh-tumbuhan, tapi juga adem karena bangsa kita hidup rukun berdampingan dengan agama lain dan dengan akidah yang berbeda-beda. Itulah yang buat bangga para pahlawan kita. Betapa hebatnya bangsa kita setelah kita tinggal bisa meneruskan perjuangannya dengan bukan dengan kekerasan, tapi dengan ilmunya, dengan perasaannya, dengan kepandiannya, dengan kecerdasannya, kita bisa membuat Indonesia damai, tentram, aman. Alhamdulillah. Itulah yang diharapkan para pahlawan kita. Sehingga merdeka itu bukannya kita harus bebas segala-galanya, tapi silakan kita kepingin apa, diberi kebebasan, tapi jangan sampai kebebasan itu membuat negara kita hancur, rusak, berantakan. Kebebasan itu diberikan agar kita bisa menambah wawasan yang ada manfaatnya untuk bangsa dan negara kita. Menarik sekali mitra pas pembahasan kita memang di pagi hari ini. Kalau kita membahas mengenai kemerdekaan ini memang panjang sekali. Dan memang apa ya, menarik untuk kita bahas ya, meskipun ya kita tahu bahwa ini prosesnya memang lama dan ya kita tahu bahwa perjuangan dari para pahlawan yang sangat luar biasa, bagaimana dulu benar-benar perang. Nah kalau zaman sekarang perangnya tuh beda punya ya. Kalau dulu memang perangnya tuh melawan penjajah. Tapi kalau sekarang ini perangnya dengan ya sosial media, kemudian ya dengan kecanggihan ini. Nah gini yang kita memang harus apa ya? Kalau kita tidak harus mengikuti, pintar-pintar memanfaatkan betul kecanggihan sosial media saat ini. Nah jangan sampai juga terjerumus, karena takutnya ini terjerumus juga karena dengan kecanggihan ini Bu Nyai. Nah bagaimana ini cara kita memfilter ini, apa namanya, menyaring semuanya ini yang bagus, mana yang jelek, yang harus kita hindari. Nah ini seperti apa ini Bu Nyai? Ya ini juga malah yang paling lucu itu gini Mbak, ada masalah dengan satu teman ada masalah. Dia nggak berani menyampaikan masalah itu supaya selesai, tapi lewat sosial media. Padahal yang baca orang banyak. Mesti orang kan pikir ini siapa ya? Ini siapa ya? Mereka mikir sing dikira iki sapa? Aku apa sapa? Ora ngoten nggih. Padahal yang melihat itu, yang mendengar, yang baca itu banyak sekali. Itu yang repot. Makanya dengan sosial media itu hati-hati. Kita meluruskan dengan hati-hati, jangan sampai orang lain tersinggung karena tulisan kita. Jangan sampai buat orang lain merasa tersinggung, merasa sakit hati, bingung karena tulisan kita. Makanya berhati-hatilah. Kita itu kita ekspos aja yang bagus-bagus, yang buat mereka tuh semakin termotivasi dengan kebaikan kita. Misalnya yang bagus-bagus aja lah. Misalnya diposting, oh kita baru memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Monggo pamer, enggak masalah. Itu kan memberikan contoh yang kebaikan. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa ajru man tabi'aha. Atau mungkin kita punya ilmu, kita ekspos. Ayo ilmu kita bisa, supaya bisa mereka mengerti apa yang kita tahu, apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Mereka biar tahu
asal ilmu itu ada manfaatnya, monggo silahkan, biar mereka tahu, oh inilah benar-benar pemuda yang hebat yang harus kita ikuti. Begitu seperti Rasulullah itu selalu setiap hari itu nggak ada yang nggak manfaat. Mulai beliau dari bangun tidur itu sampai hadisnya ribuan, kan semua yang dilakukan Rasulullah itu ditulis sama para sahabat. Mulai bangun tidur sampai kembali tidur itu masuk jadi hadis yang dilakukan oleh umat seluruh dunia. Itu perilaku Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya kita harus mengikuti beliau, meskipun dengan tulisan. Ayo, tulisan itu biar bisa memotivasi orang-orang semakin berbuat baik, bukannya semakin dendam, semakin geram, semakin iri. Lah ini yang membuat kita bukan merdeka lagi. Merdeka itu jangan sampai kita merasa iri, dendam, gregetan, gondok, mangkel. Ini yang bahaya. Merdeka kan harusnya kita senang, selalu bahagia melihat baca ini, oh ini bagus, kita harus mengikuti, harus kita didikan kepada anak-anak kita. Yang paling penting adalah akhlak anak-anak kita. Kita tunjukkan dulu tuh begini loh, seperti ini loh para pahlawan berjuang, seperti ini loh para ulama berjuang, seperti ini loh para ulama sampai hebatnya, sampai jadi orang yang alim, sampai jadi orang yang jaduk, nek cara orang jaduk. Tapi nek sama gak perlu jaduk, sepenting selamat. Langetan nggih. Ora perlu jaduk, sing penting selamat bae. Zaman sewau memang harus jaduk, karena apa? Karena kita nggak punya bedil, nggak punya apa namanya? Runcing. Iya, makanya kita harus dengan ilmu kita yang bisa membuat mereka itu lumpuh dengan ilmu yang tidak dimiliki oleh mereka, dengan ilmu yang mereka tidak bisa memeranginya, tidak bisa mengalahkannya. Itulah ulama kita. Maka kita juga sama. Kita belajar di mana apa, kita harus belajar. Lebih-lebih di pondok pesantren itu masya Allah luar biasa. Untuk nek zaman sak mangke, nek kula mbiyen jare nyapeh putrane niku wangele sak pore sampai tangisan sampai nangis. Lah sak mangke ku nyapeh anak lan nyapeh HP, iso wangel nyampe HP. Nggih lho Mas mboten. Niku lho emot nyampe anak niku mbiyen ya Allah Gusti wong anak kelas kawan niku ndak mau midot. Mie asis semua. Asis semua tuh saya ingat, tapi masya Allah nyapeh rekasane. Lah nek sak mangke nyapeh gampang mie. Napa niki formula pirang-pirang, banyak macam-macam kegiatan di luar, banyak macam-macam hiburan di luar. Kan bisa dilupakan anak-anak, tapi sekarang yang paling susah niku nyapeh HP. Setuju punya. Tapi kalau insya Allah kalau kita ikuti ulama, telepondok gak usah repot disape, dikasihnya dia lupa HP. Betul. Begitu kan ceritanya dulu lah makan ngoten. Kucing kuwae lho. Nek ngerti duwe anak niku mesti manggon sing apik, oh gak sing apik lah, manggon sing aman, ora sing anget, gak sing apik tapi sing aman. Artinya kalau dia punya anak, biar anaknya enggak ditungguin, enggak diindik-indik sama kucing gerandong. Itu kucing. Kalau kucing melihat anaknya sudah enggak aman, cepet dipindah tempat. Lah sekarang sudah tahu anaknya enggak bisa disapai HP, selalu HP dan HP. Kemarin saya juga, ini cerita dikit Mbak, saya alumni itu ada, jadi manten saya ke sana, udahlah silaturahim ke sana, ada manten. Terus saya ke rumah saudara saya. Di situ itu ada anak kecil di depan, banyak sekali, rumahnya semua terbuka. Saya assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Dibuka semua assalamualaikum sampai 3 kali nggak ada yang jawab. Padahal kan kalau 3 kali udah jangan salam lagi. Terus saya tanya, Mas, ini di mana yang punya rumah? Nggak ada yang jawab Mbak. Sampai tak uyak-uyak, Mas, ini yang punya rumah di mana Mas? Gak roh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu akhlak anak-anak kita sekarang. Betapa masya Allah nggak punya sopan, nggak punya sopan santun, nggak ngerti menghargai orang tua. Padahal tamu dari jauh dia nggak tahu. Ini siapa nggak tahu, karena saking asyiknya dia main HP sehingga dia nggak peduli dengan siapa yang di depannya. Inilah yang merusak akhlak anak-anak kita. Kalau kita terus kayak ini, hancur anak kita. Sudah main game, apalagi kok sampai di rumah, ayo dek sholat dek, nggak denger. Saya sampai ngebel, dek ini dimanjangan, saya di rumah sakit, ini baru bapak gerang, ini macam-macam. Dek nun saya dek ya, tolong ya dek ya, tolong wifi ini jangan ganti passwordnya. Kenapa bu dek? Lo nek jangan gak ganti, ini bahaya sekali. Saya tuh salam sampai 3 kali gak ada yang jawab. Sampai tak tanya, Mas, ini ibu di mana? Gak ada yang jawab. Sampai tak oyak Mbak, non sewu mas bener gak roh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti ini kalau kita membiarkan rusak, man sana sunatan sayyatan falahu ithmuha
wa ithmu man amila biha ay wa ithmu man tabi'ah. Bahaya niki jenengan. Oh nggih Budi nggih lah niki harus diberantas. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Rusak ini. Orang tua ya seneng lah. Wes aman anakku aman. Enggak ngelujur tongok-tongok. Tapi kan bahayanya kan enggak punya adab, enggak kenal akhlak, enggak kenal menghormati orang tua. Sekarang kan tambah orang tua enggak dianggap, dipanggil aja enggak noleh. Apalagi ingat sembahyang lah, ini yang berbahaya. Kita mengisi kemerdekaan harus membangun akhlak anak-anak kita supaya bisa meneruskan para pejuang kita. Betul sekali, apalagi mengingat para pahlawan, jasa-jasa pahlawan seperti itu ya. Iya, bahkan hal-hal yang sekali. sepele seperti ini Iya, saja bahkan mereka lupa. Harus diceritakan gimana dulu pahlawan, diceritakan yang enak-enak aja biar dia senang mendengarnya gitu. Sampai dia jaduk, pinter, alim, diceritakan biar dia tertarik, terpikat. Kalau kita langsung cerita yang dia ngeri-ngeri ya nggak mau denger lah. Menarik sekali Mitra Pas, namun kita harus jeda dulu. Dan untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati, masih di program Ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai arti kemerdekaan Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Dan ini sudah ada yang bergabung nih, Mas Alkin dari Jaksa. Ini mungkin nanti bisa dijawab voice note atau minggu depan atau nanti ketika membahas terkait dengan head. Iya, Bunya ya, karena memang ini jauh dari tema ini. Seperti itu Mas Alkin ya, sabar dulu. Nah ini juga sudah ada yang gabung lagi dari Bu Ani di Pati, Bunya ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bagaimana cara kita mengajarkan kemerdekaan untuk anak-anak kita agar anak-anak ini tidak lupa untuk para pahlawan yang sudah berjuang ini Bu Nyai. Nah kembali lagi nih terkait dengan anak-anak ini Bu Nyai ya, karena memang generasi penerus bangsa anak-anak kita yang pastinya harus tahu bagaimana dulunya semangat para pahlawan, perjuangan para pahlawan jangan sampai luntur untuk perjuangan tersebut, karena anak-anak sekarang ya taunya cuma lomba-lomba saja ini punya lomba makan kerupuk seperti itu ya kalau Agustusan ya tanpa tahu bagaimana perjuangan para pahlawan ini. Bagaimana ini Bu Nyai? Ya begini Bu siapa tadi? Bu Ani. Bu Ani, untuk mengajarkan supaya anak-anak kita itu ngerti bagaimana dulu perjuangannya para pahlawan. Anak-anak kita itu sekarang nggak ada yang kenal pahlawan siapa namanya, nggak ada yang kenal. Kenanya yaitu makan kerupuk, lomba kelereng, balap karung. Padahal tujuan kita itu mengenalkan mereka tuh supaya bagaimana jerih payah para pahlawan kita dikenalkan. Ini pahlawan ini dari sini dulu berjuangnya seperti ini pahlawan dari ini. Ayo kita berlomba-lomba untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Dengan gigih kita itu berlomba untuk meraih kemenangan itu, kemenangan dengan kangelan. Nek cara bahasa Indonesia apa kangen toh? Sing kangen sing berat kayak itu. Susah payah ya, dengan susah payah diceritakan. Susah payah kamu ini belum ada 1/10-nya, 1/100-nya, 1/1000-nya dulu susah payah para pahlawan. Jadi ini hanya sedikit aja susah payah kamu untuk mendapatkan kebahagiaan. Padahal kamu bahagia saat ini perjuangannya para pahlawan kita. Perjuangannya bukan hanya makan kerupuk, tapi perjuangannya dengan tumpah darah. Dengan jiwa dan raganya. Jadi diperlihatkan, oh seperti itu dulu
kayak Panjat Pinang. Lo kepengen kamu bahagia harus kangelan sampai ke atas turun jatuh sampai itu dulu pahlawan seperti itu. Dia perang kalah terus tapi tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah sebelum mendapatkan apa yang dimimpikan. Seperti kamu naik Panjat Pinang itu sama, naik ke atas turun sampai lorot lagi terus kita kejar terus. Pahlawan juga sama, tapi belum ada 1/10-nya, 1/100-nya kangelane panjenengan naik Pinang sampai ke pol atas. Para pahlawan itu berjuangnya dia dengan pertumpahan darah, dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan pikirannya, dengan harta dan dengan awake, tenaga ini pikiran ini awake apa jasade sampai diberikan semua supaya dia ngerti nek jenengan Panjat Pinang itu belum apa-apa. Ini ditujukan nek kepingin bahagia mendapatkan segalanya harus seperti ini, kangelan sing penuh dengan kangelan. Seperti itu perjuangan kita para pahlawan merdeka juga seperti itu, kangelane kalah menang diulang lagi seperti kamu naik Panjat Pinang seperti itu, biar mereka tidak tahu nyamuk untuk kalau hadiah dhuwur nenggone Panjat Pinang tuh banyak hadiah di atas. Jangan seperti itu, biar tahu kamu bahagia dapat hadiah seperti Indonesia Merdeka itu bukan hadiah dari luar tapi hadiah dari pahlawan kita yang sudah berjuang mati-matian sampai jiwa raganya ditumpahkan untuk negeri kita sehingga sampai merdeka itu berkat beliau lah yang berjuang supaya dikenalkan seperti itu. Kita harus meneruskan perjuangan beliau dengan otak kita yang cerdas, dengan cara kita yang cerdas, dengan ilmu kita yang cerdas, tapi jangan sampai kita menggelincirkan orang lain dengan kecerdasan panjenengan, dengan ilmu panjenengan, tapi kamu tidak mengisi kemerdekaan, tapi bahkan kamu menggelincirkan orang lain dengan otakmu, dengan akalmu, tapi kamu ngakali ya. Ngakali wong liya itulah yang namanya pecundang. Itu bukanlah orang yang mau mengisi kemerdekaan dengan ilmunya tapi ingin menghancurkan negeri kita dengan otak dan kepandaiannya, tapi untuk orang lain supaya merusak negeri kita. Kalau kita itu saling mengadu domba kan merusak negeri kita. Kan sekarang banyak tuh orang pintar-pintar mengadu domba supaya kita berantakan, supaya kita gak rukun. Itu kan banyak sekali. Itu bukan mengisi kemerdekaan walaupun dia pandai, walaupun dia punya jabatan kayak apa, tapi itu namanya orang pecundang itu. Supaya apa? Supaya dia tetap punya kekuasaan tapi dengan cara mengadu domba sesama bangsa kita sendiri. Begitu. Baik, menarik sekali. Nampaknya sudah ada yang gabung via telepon, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo. Ini Mas Pras di Wonorejo ini, Pak. Mas Pras di Wonorejo, monggo Mas Pras. Mau tanya ini. Ini kan negara kita kan sudah merdeka. Pertanyaannya ini, bagaimana supaya negara kita ini bisa makmur dan bisa menjalankan sholat yang 5 waktu ini bisa tidak terabaikan sama anak-anak, bagaimana jalannya gitu. Dengan cara apa supaya anak-anak bisa ikut sholat, orang tua juga bisa memakmurkan masjidnya masing-masing di kampung, dengan jalan bagaimana itu pertanyaannya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pras untuk pertanyaannya. Mungkin langsung bisa dijawab ini Bu Nyai, bagaimana supaya bisa memakmurkan, tidak hanya memakmurkan negara kita tetapi juga memakmurkan masjid untuk anak-anak juga ini. Monggo Bu Nyai. Ya, kembali lagi kepada generasi, termasuk itu memikirkan generasi kita, generasi para pahlawan-pahlawan kita. Ya harusnya penjenengan berikan contoh bagaimana supaya anak kita kenal dengan Allah. Ilmu diberi ilmu, dikenalke dengan ilmu pengetahuan, dan supaya masjid itu bisa diisi dengan anak kita. Ya anak dikenal ke masjid, kita ajak ke masjid. Kalau anak diajak ke masjid gak mau karena dia belum kenal Allah, maka kita yang harus mengenalkan pertama kali kepada anak kita, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita semua itu mau mengenalkan anak kita kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat, terlebih mengenalkan kepada Allah, saya yakin mereka akan ikut orang tua. Semua anak pasti yang diikuti adalah orang tuanya. Dimanapun tempat, bajingan anak ayam berada di bajingan. Bapaknya senang jamaah masjid, anaknya insya Allah ikut jamaah ke masjid. Ibunya sering ngaji, anak ikut ngaji. Jadi apa yang dilihat mereka itu yang diikuti. Soal lihat ibunya ngerti nyekel HP terus, ya melok nyekel HP terus.
Lah niku jawabannya jenengan harus memberikan contoh. Ayo Dek, yuk bareng-bareng sekarang papa ke masjid. Ayo ikut ke masjid. Sekarang papa buka HP tapi ini Quran, sholawat. Ayo kita baca sholawat, baca Quran. Diperlihatkan. Ayo kita bareng-bareng melihat ini bacaan-bacaan yang perlu kita pelajari supaya kamu kenal sholat, kenal wudhu, kenal macam-macam. Ini ayo dipelajari. Walaupun penjenengan ini nyekel HP tapi ada manfaatnya dan anak-anak kita akan menjadi orang yang hebat. Walaupun kelihatan kita dengan HP itu bisa. Monggo ya, yang penting langsung dibawa ke guru. Nek mampu monggo dibawa ke pondok, tambah insya Allah makmurnya masjid itu dengan anak-anak kita yang punya ilmu pengetahuan begitu. Oke, seperti itu Mas Pras yang ada di Wonorejo. Nah ini Bu Nyai, karena waktu kita terbatas nampaknya untuk kesimpulan monggo di pagi hari ini arti kemerdekaan, monggo. Iya, monggo para pendengar semua yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Mari kita semua dalam merayakan kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78, kita membangun negeri ini dengan berbagai macam kemampuan kita supaya kita itu bisa bebas tapi tetap ada apa aturannya, yaitu kita harus mengisi kemerdekaan dengan banyak-banyak memberikan kebaikan kepada negeri kita, mendidik anak-anak kita, memberikan kebaikan kepada warga-warga kita, mengenalkan bagaimana perjuangan para pahlawan kita supaya kita ngerti bagaimana susah payahnya dulu berjuang untuk untuk meraih kemerdekaan ini. Kita harus semuanya jangan sampai membuat rusak. Karena apa? Dengan buat rusak akan menangis para pahlawan kita, akan menangis semua pejuang-pejuang yang sudah berusaha untuk memberikan kita sekarang bahagia kemerdekaan itu. Kita jangan sampai membuat mereka menangis karena kita berbuat yang tidak diridhoi oleh mereka dan tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat membenci orang-orang yang membuat rusak dan Allah akan mencintai orang-orang yang membuat negeri kita semakin makmur dan damai. Oke, terima kasih Bu Nyai untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.